Halo, Halo, Ankal. halo Apa Dea. kabar? Baik. Sorry ya Wah, ini masih di lagi jalan nih. lagi di jalan ini NP Michael. Iya, on the way Lagi di balik mana ke ini? Semarang dari Oh, ini Jakarta. berarti lagi di mana nih NP Michael? Di Jakarta. Iya, tadi habis dari Jakarta mau on the way ke Semarang. Wah, siap siap siap. NP kita ngobrol santai-santai aja ya hari ini. Siap. NP, NP join di JCI itu mulai dari tahun berapa sih NP? 2012 akhir. 2012 akhir berarti udah 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Lama banget. Itu berarti pertama kali join di JCI chapter. Dulu namanya GCI Semarang, sekarang namanya GCI Central Java. Oh, berarti awal mula join di JCI Semarang yang sekarang namanya Semarang, Sentral Jawa 2012. 2012 8 2012. tahun lalu. Ini kan nggak gampang nih, MP. Buat apa ya? Buat kita itu punya komitmen dan konsisten terus untuk berkarir di organisasi. Boleh sharing dikit nggak, NP? Mulai perjalanan karirnya NP dari 2012 awal, kenapa sih join di JCI sampai akhirnya hari ini jadi national president buat JCI Indonesia. Oh, panjang nih ceritanya nih. Panjang, kita punya 1 jam, tenang Oke. aja. Oke, dari awalnya dulu diajakin temen dari teman-teman motor, kebetulan main main motor juga, terus diajakin teman, Oh. kebetulan temen itu udah join GCI duluan. Nah, diajakin Hmm. masuk, terus gabung aja GCI padahal waktu itu belum tahu GCI itu apa dan belum Mm, mm, ngerti detailnya, maksudnya di dalam itu kegiatannya apa, gimana tuh belum tahu. Terus ke 2013 mulai ketemu sama waktu itu National President 2013 ya. itu Alex Tio. Nah, Oh. mulai saya di guide lah. Jadi benar-benar diarahin, terus saya ngikutin beliau sampai ya sampai sekarang gitu. Nah, dari 2013 saya jadi Vice President, Mm-mm. 2014 Executive Vice President, terus 2015 Local President, naik 16 saya menjadi National Vice President, kebetulan saya assign ke East Java, Jakarta, Jogja, Solo. Jadi saya Oke. tahu DCI East Java dari awal, dari berdiri, udah ngikutin Dari mulai dari lahir ya, udah dari lahir. udah ngikutin perkembangannya ya, NP ya. Betul. Terus Terus, 2017 saya jadi NSC, Secretary General, mm, lalu 18 menjadi Executive Vice President, 19 jadi Deputy National President, lalu 2020 baru jadi National tahun President ini. tahun ini. Wah, ini Betul. panjang ya Nggak, perjalanan dari nggak, local chapter sampai naik ke NBOD butuh waktu 8 tahun. NP, tapi 8 tahun. apa yang kebanyakan ya, kebanyakan biasanya member atau mungkin kalau secara general anak muda nih NP, ada sebuah dalam tanda kutip kebiasaan yang aduh udahlah aku nggak cari panggung, aku nggak cari posisi kok, udahlah aku jadi Oke, member-member biasa aja, ngapain ya, sih harus ngejar karir cuma di organisasi gitu loh, dapatnya apa ya. sih, ngapain harus susah-susah 8 tahun sampai harus jadi national president dan Mm-mm. lain-lain. Kalau menurut NP sendiri, apa sih yang mendasari NP akhirnya terjun benar-benar ke organisasi ini, terus berkarir di saat banyak anak muda itu yang nggak mau atau cenderung males untuk mengambil peran di dalam sebuah organisasi sampai menduduki posisi-posisi tertentu gitu. Oke, jadi awal memang memang saya belum ada motivasi apa-apa. Apa di GCI itu kenapa saya mau bisa bertahan sampai sekarang, karena saya ngerasa di Ya. GCI itu semakin lama saya semakin mengerti bahwa di dalam GCI itu kita diberi kesempatan untuk belajar, sedangkan di Oke. untuk posisi itu sebagai tugas atau itu adalah alat untuk melatih kita untuk belajar. Dan dengan kita semakin naik, kita semakin jabatan kita semakin tinggi, tanggung jawab kita semakin besar, maka kita menjadi tantangan. Kita mempunyai tantangan itu apa yang bisa kita lakukan untuk GCI ini dan apa yang kita bisa pelajarin selama kita menjalani jabatan itu. Nah,
itulah yang saya suka dari GCI. Setiap tahun, setiap event, saya pasti mempunyai tantangan yang berbeda-beda, dan itu melatih skill saya untuk menjadi pemimpin baik Ya. di GCI, dan itu bisa dipraktikkan dalam organisasi atau perusahaan sendiri gitu. Oke, jadi dalam setiap jenjang karirnya ini kita belajar banyak hal baru yang sebenarnya bisa juga kita implementasikan ke Betul. kehidupan sehari-hari gitu ya, NP ya. Ya, ya. Tapi NP, biasanya nih kalau misalnya kita memang udah punya niatan gitu kan, kita mau berkarir di organisasi, pasti nggak mungkin nggak ada kendala, pasti nggak mungkin nggak ada hambatan. Nah, Ya. hambatan apa yang paling berkesan, malahan paling berkesan buat NP ketika NP mau mulai meniti karir di organisasi? Oke. Waktu di awal sih pasti hambatan itu dari support ya, karena Ya. dari keluarga nggak ada yang ngerti Mm-mm. GCI itu apa gitu kan, dan susah menjelaskan. Kita juga GCI itu kan bukan sesuatu yang bisa dijelasin, tapi bisanya dilakukan atau Jelaskan. dijalani. Nah, orang nggak akan tahu kalau kita cuma bicara aja, mau ngomong sampai kayak gimana ya tetap aja itu nggak bisa dijelaskan dengan Mm-mm. kata-kata, tapi bisanya dilakukan. Nah, jadi kesulitan yang pertama di situ. Lalu yang kedua, setelah di karir, bagi waktu dulu dengan pekerjaan. Jadi setelah nikah Mm-mm. juga ada lagi bagi waktu untuk keluarga. Jadi kalau bagi saya sendiri yang tersulit adalah bagi waktu. Nah, kita semakin tinggi, semakin besar tanggung jawabnya, kita semakin pinter-pinternya bagi waktu, karena waktu kita tetap 24 jam, tapi Ya. pekerjaan kita semakin banyak, tugas tanggung jawabnya semakin banyak, kegiatannya semakin banyak. Jadi ya inilah tantangan buat kita gitu. Tapi Jadi, dari di awal memang keluarga sempat nggak ngedukung atau dari awal ngedukung aja? dari awal enggak, karena nggak tahu Oh, gitu malah nggak didukung. kegiatannya apa gitu, buat apa gitu, maksudnya Mm-mm. ngapain ikut-ikut kayak begitu gitu. Dan Kayak buang-buang waktu waktu kan gitu. ya kadang pikirnya buang-buang waktu gitu kan, tapi ya saya sekarang bisa membuktikan, dan sekarang saya metik hasilnya sendiri gitu. Oke, tapi sekarang keluarga semua udah ngedukung ya? Udah total Ya, ngedukung NP di ya, GCI? ya, udah Oke, mendukung. kan kita tahu nih pasti ada hambatan, ada segala macam, pasti juga nggak gampang untuk ada di posisi menjadi seorang NP sekarang. Tapi em, ini kan kita organisasi internasional nih, dan setahu dia juga NP cukup aktif di berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri, yang bukan hanya kegiatan skala nasional. Apa sih NP yang paling berkesan dan bikin NP makin apa ya, makin bangga menjadi bagian daripada GCI sendiri gitu? Kalau untuk kebanggaan, saya bangga karena bisa mewakili Indonesia ya. Mungkin kalau saya nggak di GCI, saya hanya orang pengusaha biasa yang belum Mm-mm. tentu saya bisa membawa bendera GCI Indonesia gitu, maksudnya membawa bendera merah putih di panggung internasional gitu. Nah, walaupun ini Aspak kemarin batal, World Congress batal, Ya. tapi minimal saya bisa merepresentatifkan Indonesia di panggung internasional. Nah, itu kebanggaan saya. Tapi di belakang itu juga kita punya tantangan gitu. Seperti contohnya satu hal yang udah jelas itu, saya belum bisa bahasa Mandarin. Sedangkan di lingkungan Asia Pasifik ini banyak yang Banyak yang pakai bahasa Mandarin ya pada NP ya? speak Mandarin gitu. Dan di Asia Pasifik ada hampir 80% mereka bisa Mandarin gitu. Nah, waktu Mm-mm. kita kumpul, komunikasi yang paling berat adalah kadang ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita Oh, stuck di situ. Jadi kita mau ngomong gimana, saya juga bingung, dia juga ngomongnya gimana, tapi ya itulah GCI, kita bisa berkolaborasi walaupun kita agak susah ngomongnya, ya step by step kita bisa jalan. oke, Gitu. justru biasanya kan, wah ini kalau acara-acara internasional minder nih karena nggak terlalu bisa bahasa Inggris, nggak terlalu lancar Hmm, bahasa Inggris. Ternyata malah banyak juga dari teman-teman GCI luar yang malah pakai bahasa Mandarin ya NP ya? ya, sedangkan di luar negeri GCI itu malah bisa dijadikan alat tempat belajar gitu. Belajar bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris di GCI. Itu malah justru ini kesempatan untuk bertemu orang dari luar negeri yang bisa ngobrol bahasa Inggris.
di CCI. Oke. Nah, NPMP kan sering nih ke apa kegiatan training atau apapun yang ada di luar negeri gitu. Terakhir kegiatan kegiatan apa NP sebelum pandemi ini kan pastinya yang sempat ke Oke, luar negeri. jadi saya keliling ke inaugurasi national organization tetangga. Itu ada Mm-mm. Hong Kong, Macau, Taiwan, eh, Jepang, Bangladesh. Itu yang saya kunjungin, dan mereka juga hadir ke inaugurasinya GCI Indonesia juga. Jadi kita saling mengunjungin. Itu tepat sebelum pandemi. Kemarin Jadi pandemi ya, ya. ya. Jadi di Jepang itu terakhir inaugurasi juga ada di Kyoto Conference juga, SDGs Summit. Itu yang terakhir. Setelah itu pandemi mulai jalan, saya udah nggak pergi luar negeri lagi. Udah kangen pergi-pergi nih NP ya. Iya, karena harusnya kita ada Senat Golf di bulan April, Maret diundur ke April tapi batal. Lalu Aspak harusnya bulan Juni diundur ke Agustus juga batal. Dan ini Golf Congress pun juga online. Oke, nah NP tapi ini kan em, pernah nih beberapa cases juga dulu dia juga sempat menanyakan kepada diri sendiri gitu. Buat apa sih kita keluar uang gitu ya? Kita keluar modal sendiri, kita datang ke acara-acara negara-negara lain, kita datang ke sana ke sini itu yang juga pasti memerlukan biaya yang nggak sedikit juga gitu. Dan Ya, apalagi orientasinya bukan bukan pure bisnis yang kita mungkin mengharapkan ada profit atau apa. Nah, apa sih yang bikin Envy masih tetap konsisten untuk keliling-keliling ini dengan biaya sendiri? Itu kan kadang orang mikir gitu. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, pasti kita mengharapkan sesuatu gitu ya, normalnya. betul, Nah, tapi itu betul, kan nggak bisa terjadi secara instan kalau di organisasi. Nah, kalau betul. em, tujuan NP sendiri tuh apa sih setelah dari 2012 sampai 8 tahun lamanya itu masih tetap aja nggak kapok-kapok gitu NP keluar-keluar negeri dengan biaya sendiri apa yang Oke, dari situ apa yang paling NP dapetin selain untuk tadi ya. hal-hal tentang leadership yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di itu awal event internasional saya adalah 2013. Itu Asia Pacific Conference di Gwangju, Korea. Nah, itu Oke, yang merubah apa ya, titik pandang saya lah, sudut pandang saya mindset ya, terhadap berubah GCI mindset gitu. NP. Ya, rubah mindset saya bahwa di sana benar-benar saya bisa ngelihat seberapa besar GCI, seberapa bermanfaatnya GCI, dan saya dapat sharing dari teman-teman internasional yang notabene saya nggak kenal gitu. Hanya modal kartu nama, tapi kita bisa berkenalan, dan mereka bisa sharingkan apa yang mereka dapat di GCI. Mungkin mereka sudah lebih lama di GCI. Nah, Iya, sedangkan saya setiap tahun kalau memang saya bisa berangkat, kalau tidak ada halangan, saya pasti akan berangkat. Tuh. Dan itu menjadi suatu keinginan tersendiri. Kalau saya itu kalau nggak berangkat itu menjadi suatu yang kurang gitu. Kalau di GCI itu. karena sekalian ketemu dengan teman-teman yang udah pernah ketemu sebelumnya. Ya, Ini ada ini ada dari Koibnu nih. Saya juga penasaran mindsetnya. Mindset apa sih yang paling NP pegang gitu atau prinsip apa yang paling NP pegang ketika oke. berkontribusi di GCI ini? Ya, jadi kalau di GCI itu orang tidak dituntut untuk mencari keuntungan ya, tapi itu akan kembali setelah Anda memberi. Itu yang mindset yang di awal yang saya nggak bisa terima sebenarnya. Waktu Oke, saya berangkat, saya berharap pasti saya mau mendapat sesuatu. Karena saya waktu menjadi member baru, saya berpikir ekspres. Saya keluar apa, ya saya dapat apa. betul. Itu sudah alami dan sudah banyak sekali. Dan semua member, saya bukan rata-rata lagi, semua member pasti nanya, kalau masuk saya dapat apa. Karena mereka belum Ya, tahu GCI. Tapi waktu saya ditanya, kenapa kok di GCI bertahan lama dan kenapa kamu bisa survive di situ, kok nggak capek-capek itu. Saya bilang, karena saya mendapatkan sesuatu yang saya nggak bisa dapatkan di tempat lain. Saya punya uang, saya bisa sekolah, tapi sekolah itu nggak ngajarin yang kayak di GCI. Nah, itulah yang berbeda. oke. Experience-nya beda. Ini punya uang bisa sekolah, tapi kalau di GCI ini University of Life, sesuatu Betul. hal yang mungkin materinya nggak ada di sekolah gitu kali ya NP ya. Iya, betul. Karena kita harus mengalami, dan kita mengalami bukan hal yang mengenakan,
ya. Ya. Nah, memang ada kita fun-nya, tapi kita ada hal-hal yang kita serius yang benar-benar bukan sesuatu yang gampang. Justru itulah yang melatih kita dan membuat kita bertahan sampai hari ini saya bisa bertahan ya. Justru karena kesulitan-kesulitan halangan-halangan itu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Muasti. Kalau pergi kemana-mana, biaya pribadi ya? Biaya Ya, pribadi atau ada yang sponsorin mungkin Epi? biaya pribadi. Jadi kita tiket, hotel, termasuk nanti ada registrasi setiap event. Saya selama ini selalu saya registrasi, jadi kita tidak mendidik bahwa orang hadir hanya untuk lihat-lihat suasana, tapi kita benar-benar registrasi, kita ikutin acaranya dari awal sampai akhir, dan menyelesaikan acara itu, baru kita pulang. Kalau mau jalan-jalan ya sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Atau sesudahnya. Oke, walaupun menjadi observer itu sebenarnya di beberapa acara JCI juga diperbolehkan ya, Andi, tapi tetap ada registrasinya juga ya? Registrasi, betul. Kenapa registrasi kita harus bayar? Karena kita dilatih untuk menghargai orang. Di GCI itu saya sangat senang karena kita diajari untuk saling menghargai. Dan kalau kita di luar negeri yang sudah GCI-nya sudah kuat, mereka menjadi sesuatu yang itu sesuatu yang core, yang sangat penting untuk menghargai. Jadi orang hadir itu di sana disambut dengan baik, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bukan hanya yang irit-irit. Nah, itu yang penting. Biasanya orang kita udahlah kasih yang biasa-biasa aja, tapi gitu ya, kasih yang terbaik gitu ya. Kalau mereka kasih yang terbaik, semakin dekat, semakin tinggi jabatannya, semakin dihormatin, bukan semakin disanjung-sanjung, tapi diberikan yang terbaik. Oke, karena itu mungkin ini balik lagi ya, itu harga diri dari negara mereka juga kali ya. Negara mereka juga ya. Betul. Oke. Setuju, kalau udah registrasi otomatis kita harus menjalankan kewajibannya. Betul banget. Nah, NP, ini kan tahun ini udah menjadi seorang national president. Kalau kita bicara tentang karirnya JCI, di JCI Indonesia sendiri ini kan berarti udah mentok nih NP, udah karir paling tinggi. Udah nggak ada naik lagi kecuali yang menjadi senator atau apa. Nah, kedepannya planningnya NP bagaimana? Kebetulan nih kalau misalnya di sini ada JCs yang baru join atau member atau yang mungkin belum jadi member JCI, kalian bisa cek ke Facebooknya JCI Indonesia. Di sana kemarin Dea sama NP sempat ngobrol tentang apa itu JCI. Kita juga ngobrol tentang karir JCI mulai dari level local organization, mulai dari member sampai gimana caranya menjadi seorang national president sampai karir-karirnya JCI kita bahas di sana. Jadi kalau ada yang bingung apa sih NP, dari tadi NP juga sempat bilang VP, NVP dan segala macam, boleh playback di Facebooknya JCI Indonesia. Nah, balik lagi ke pertanyaannya nih NP. Setelah jadi national president, apa ini langkah selanjutnya seorang Michael Sanjaya? Wah, kalau langkah selanjutnya sih saya tidak bisa memastikan ya, karena saya hanya bisa berkeinginan, tapi semua itu dipilih dari para member, yaitu diwakilin oleh semua national president untuk berkarir di internasional. Jadi next saya bisa naik, jenjang saya adalah vice president. Untuk jenjang ini ya, internasional ya? Ya, kita dimulai dari vice president. Nah, vice president itu dipilih oleh national president. Nah, jadi saya tidak bisa naik kalau tidak dipilih oleh national president yang lain. Maka itu dinilainya dari apa? Dari kontribusinya. Apakah national president ini sudah berkontribusi dengan baik kepada nasionalnya? Itu. Nah, kalau setelah vice president, lalu akan dipilih menjadi vice president itu membawai 4-5 negara. Jadi kalau saya menjadi vice president, saya harus traveling ke 4-5 negara itu dalam waktu 1 tahun untuk menghandle. Lalu menjadi eksekutif vice president itu membawai area Asia Pasifik, Eropa, atau Amerika, atau Afrika. Gitu. Jadi ada itu juga harus traveling ke area-area itu juga ya nanti ya? Ya, kunjungan-kunjungan gitu, visit gitu.
gitu. Tapi lebih banyak EVP itu lebih strategis, jadi lebih banyaknya merapatnya di headquarter di Missouri di US gitu. Oke, tapi Nah, tetap ada harapan harapan untuk sampai jadi world president nggak, Envy? Harapan kan? secara Harapan dan keinginan boleh oke, dong. oke, kalau secara harapan ya ada. Karena saya umur masih 32, saya punya 8 tahun lagi untuk berkarir, dan memang 8 tahun itu di tingkat internasional itu termasuk yang kecil. Oh, Chance-nya agak kecil untuk bisa ya, menjadi world president. Ya, tapi kembali lagi itu semua dari pemilihan dari national president yang lain. Kalau saya sendiri waktu di Akademi 2013, waktu itu di Bali, saya pernah disuruh menggambarkan apa ekspektasi Anda yang terjauh, tertingginya. ya. Saya pernah nulis sampai ke world president. Gitu. Oh, Tapi ya realisasi kembali lagi. Kalau GCI Indonesianya kuat, hebat, dan bisa membawa impact lebih besar, ya saya kemungkinan bisa dilihat lah sama national president yang lain dan bisa didukung. Kalau enggak ya nggak ada yang dukung nanti. betul, betul, betul. Ini jadi kalau di Kontribusinya. GCI ini karir ini juga sangat berpengaruh dari seberapa kita memberikan kontribusi Ya, kepada GCI di negara kita sendiri atau chapter kita sendiri ya, bukan ya, bukan berdasarkan politik dan teman-temannya yang tidak ada lain-lain. Jadi tidak ada politik uang. Dia dinilainya mau benar-benar dari kontribusi nih. betul kontribusi. Jadi kontribusi apa yang sudah diberikan ke GCI, baik itu bentuknya apa, bisa waktu, bisa tenaga, Oke, bisa pikiran. Ya pasti ya, waktu aja sudah kita dengan berkegiatan di GCI, pasti waktu sudah tersita banyak. Tapi kita masih betul, betul, konsisten betul. ada di GCI, berarti itu kontribusi sudah dilakukan, itu mengorbankan waktunya itu. Oke, kemarin juga buat yang belum tahu, tahun lalu itu untuk pertama kali ya, Envia, untuk pertama kalinya JCI Presiden itu dari Indonesia. Ya, betul. Itu Jadi tadi sempat disebutin 100 sama Envy Michael itu ya, Alexio. selama 104 tahun pertama kalinya orang Indonesia menjadi GCI Presiden seluruh dunia. Wow. Ya, semoga selanjutnya kita juga punya presiden GCI dunia dari Indonesia lagi. Ada Ya, Envy Michael. Nah, ini ada yang tanya juga nih, Envy. Sebentar, tadi mana nih? Dari sejak juga. Ini banyak banget yang pasti menanyakan. Ada tantangan tersendiri nggak untuk menjadi seorang presiden JCI di saat pandemi ini? Terlebih nggak bisa traveling. Gimana nih leadership di era pandemi, Envy? ya. Jujur ini pandemi kan tidak ada orang yang menyangka, dan belum ada orang yang pernah mengalami seumur hidup kita Ya, baru pertama kali ini ngalamin pandemi. Tidak ada orang yang bisa mengarahkan. Cuman satu yang saya lakukan adalah bagaimana shifting dari menjadi presiden, memaksimalkan apa yang ada, memanfaatkan kondisi dan kesempatan yang ada. Cuman itu aja yang saya lakukan. Kalau saya jadi national president cuman mikirnya untuk panggung, untuk traveling, memanfaatkan itu, ya. saya pasti akan down dan saya nggak akan melakukan apa-apa. Tapi saya shifting itu saya rubah dari saya traveling, saya jadi Zoom safari. Jadi saya Zoom maraton Travelingnya via Zoom ya? via Zoom. Saya juga bersyukur karena dengan pandemi ini saya bisa menghadiri chapter-chapter dan bisa lebih dekat, dan saya bisa support chapter-chapter yang directly gitu. Kalau dulu Oke. mungkin national president umumnya tidak bisa support full acara karena keterbatasan waktu, jarak, Ya. dan transport juga gitu kan. Tapi kali ini satu hari saya bisa sampai Zoom bisa mungkin 5 sesi, 4 sesi, Wah, 5 sesi, pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam gitu. Kadang ada bahkan meeting tengah gitu kan. malam. Ya, kadang meetingnya tengah malam. Jadi memang kita usahain waktu itu dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Oke, nah, NP, ngomongin masalah Zoom Safari nih ya, kalau NP bilang. Bahkan dia sendiri kita melakukan gitu, kita sempat meeting jam 1 pagi gitu kan.
Kita meeting bela-belain ya udahlah jam 1 pagi kita Ya, meeting. Ini aja itu kan baru meetingnya organisasi yang di meetingnya JCI. ya, Dan sempat sempat ada kendala nggak sih Andri? Pandemi ini kan juga kita berimbas ke perekonomian dan juga rata-rata bisnis juga kena dampak ya, gitu kan. Sempat ya, sempat mengalami kendala nggak? Nih aduh ini pandemi bisnis juga harus dikasih perhatian lebih, tapi betul. organisasi juga tetap harus jalan. Gimana MP? Betul. Ya itulah, itulah tantangan terbesar dan pilihan terberat saya. Karena Ya, saya dihadapkan dengan dua dua kondisi yang berbeda sama-sama, maksud saya dua organisasi dan pekerjaan ya. Nah, ya, sedangkan kita menghadapi masalah yang sama gitu. Jadi saya harus melakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, saya harus bagi waktu, bagi pikiran. mm-mm. Kalau saya bilang berat, sangat berat ini gitu. Saya mungkin kalau kalau dipilih suruh traveling atau suruh ngadepin yang pandemi yang style begini, saya lebih Ya, pilih traveling ya gitu. Saya oke. traveling tapi kondisi semua nyaman, semua aman, pekerjaan udah settle, saya bisa traveling traveling itu lebih 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 baik daripada seperti ini gitu. Kondisi ekonomi Mm-mm. seperti ini, kita harus mikirin pekerjaan, kita harus mikirin organisasi gitu. Di organisasi pun juga pasti semuanya berdampak. Dari Ya, semua tim kerja saya juga efeknya ada gitu. Mungkin mereka jadi lebih mm-mm. tidak fokus, mereka jadi lebih sibuk karena dengan pekerjaan Ya. mereka sendiri gitu. Ya ini tantangan tantangan sebagai nasional presiden saya di tahun 2020 ini. Gimana caranya tetap bisa beradaptasi dan Survive. fokus untuk Ya, cari solusi gitu ya, ya. MP ya. Saya salut dengan teman-teman NBUD saya karena mereka masih masih mau meluangkan waktu, masih mau berkarir, berkarya demi GCI Indonesia ini. SDGs Pioneer tuh juga masih ada kesibukannya masih online dengan DCI Hong Kong, Ya. sangat luar biasa, dan komite-komite yang lain juga juga masih kerjakan dengan maksimal. Gitu. Oke, siap. Nah, ini Muasti ada tanya juga, agenda GCI itu tentang apa sih yang utama? Apakah menurut MP apa di agenda GCI yang paling utama, MP? Oke, agenda GCI paling utama adalah membentuk orang, leadership-nya orang yang dibentuk, memberi Mm-mm. kesempatan orang untuk menjadi leaders di jabatan manapun, dari vice presiden sampai menjadi presiden, itu adalah kesempatan yang didapat di GCI untuk menjadi leaders di bagian masing-masing, dari skopnya kecil sampai besar. Jadi ini kalau bahasa hari-harinya mungkin JCI ini tempat pencetak leader-leader yang Ya, berkualitas gitu kali ya, MP ya. betul. Di Itu sini ada tempat kenapa belajarnya kita. Mm-mm. itu kenapa kita tahun ini temanya adalah create and connect leaders. Karena kita Oke. mau bentuk orang-orang menjadi leaders di masing-masing. Justru kita kalau ada halangan pekerjaan sesuatu yang perlu dihandle, justru kita delegasikan. Kenapa saya tidak mau Hmm. kerjakan sendiri? Karena saya harus memberi kesempatan kepada tim untuk menjalani itu, melewati masa-masa itu gitu. Nggak boleh one man show ya kalau di sini ya Ya, gitu ya. ya, kalau saya kerjain bisa, tapi kalau saya kerjain sendiri, saya tidak memberikan kesempatan untuk para member atau board yang lain gitu. Iya, betul. Envi nih, ternyata ada yang belum tahu nih Envi. Ada berapa negara sih? JCI ini ada di berapa negara sebenarnya? Oke. Se-international apa JCI ini? Oke, kita ada di 124 negara sekarang. Tuh, Jadi kita ada setiap di tahun, 100 karena kita negara. ya ada penambahan-penambahan, yang update terakhir 124 negara di 2019 terakhir. Itu kenapa ketika kita bergabung di JCI, kita mau ke negara mana aja rasanya itu punya temen ya Envi ya. Betul, betul. Modalnya cuma kartu Apalagi nama aja Envi sebenarnya. udah. Kenapa? Modalnya sebenarnya cuma kartu nama sama masuk di di DCI.cc. Itu adalah Sekarang kita webnya, jadi ya, member webnya resmi ya, GCI. Envi ya. Jadi itu portalnya GCI di mana orang dari seluruh luar negeri itu, dari negara-negara, bisa mengakses ke portalnya GCI dan bisa ketemu dengan kita dari 124 negara gitu. Dengan dues yang Oke. iuran tahunan segitu, dapat koneksi segitu, saya rasa itu sangat-sangat murah sekali ya.
Tergantung gimana kita sebagai individu bisa memaksimalkan dan memanfaatkan itu ya, Betul, Enpi ya. betul. Kalau diukur dengan nominal, mungkin kita bayar seminar pun juta-jutaan, belum tentu kita bisa dapat dapat ilmu atau mendapat kesempatan untuk berkarya seperti itu. Kita mungkin dapat ilmunya, ya. Tapi untuk mendapatkan experience ini, kalau saya rasa dengan iuran tahunan yang ada di GC Indonesia ini sangat murah gitu. Enpi, kalau untuk BCI sendiri ini kan sebenarnya sebuah organisasi yang non-profit. Kita non-profit, non-politik, dan sekretariat. Tapi apakah mungkin nih, tadi kan kita sudah punya banyak relasi di luar negeri untuk secara skala internasional, nasional pun udah otomatis kita banyak kenal di berbagai kota gitu kan. Ya, Apakah kalau pengalamannya MP nih dari menjalin relasi dan hubungan baik sesama member JCI atau JCs seperti ini, ya. ada nggak sih kemungkinan opportunity untuk akhirnya kita mengembangkan bisnis atau mungkin ke arah yang memang ujung-ujungnya menjadi profit gitu, seperti yang Oke. diharapkan kebanyakan calon-calon member atau member-member yang baru bergabung. Ya, memang itu sangat besar kemungkinannya. Tapi kembali lagi di GCI itu adalah orang diuji. Diujinya dari segi apa? Dari segi kontribusinya. Dari situ orang dilihat. Kalau di GCI ini organisasi non-profit, itu orang aja mau berkarya, yang istilahnya nggak ada duitnya ya, itu aja mau berkarya. Apalagi kalau berkarya. Nah, apalagi kalau bisnis. Jadi orang itu dipercaya justru dari kredibilitasnya dilihat dari GCI-nya. GCI karirnya, GCI performance-nya, apakah ada masalah di chapternya atau di NOM-nya gitu. National Organization-nya ada masalah nggak gitu. Setelah itu orang jadi lebih percaya di situ daripada saya nggak kenal, istilahnya orang dari investor dari luar mau masuk ke Indonesia nggak kenal siapa-siapa, dikenalin sama orang, saya nggak tahu background-dia siapa dan apa gitu. Sedangkan saya kalau mau berbisnis dengan orang luar negeri, dengan GCI luar negeri, saya tinggal cari di sana advisor-nya siapa, saya tanya ke sana, orang ini siapa, membernya dikenal nggak gitu. Nggak mungkin advisor-nya itu nggak kenal kalau orangnya udah berkarya. Justru orang itu dikenal karena orangnya udah berkarya. Oke. Jadi ini mindset kita yang pelan-pelan harus kita ubah kali ya, NP ya, ketika kita berkarya dan berkontribusi di sebuah organisasi gitu. Justru kalau memang kita mau melebarkan sayap, kita mau sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri ya, justru kita harus berkontribusi supaya kita kredibilitasnya semakin terbangun ya, NP. Kalau kita diem-diem aja juga, oh ya cuman member tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, kita juga mungkin nggak bisa dapat referensi apa-apa gitu ya, MP ya? Ya, nah itu sama halnya seperti yang saya selalu sampaikan kepada para member di chapter ya. Setiap saya ketemu dengan member, saya pasti cerita bahwa GCI itu seperti fitness center. Kalau kamu tidak bayar iuran, tidak bayar membership, bagaimana kamu bisa masuk ke fitness center tersebut? Itu. Nah, tapi kalau sudah masuk, walaupun member, tapi nggak pernah dipakai, ya gimana mau sehat, gimana mau membentuk badan, gitu kan. Karena kalau nggak pernah diasah, skillnya nggak pernah dipakai di GCI-nya, toolsnya nggak pernah dipakai, alat-alatnya nggak dipakai, ya buat apa gitu. Ada training, nggak pernah ikut training, ada guidance, nggak pernah dibaca, ada ART, nggak pernah dibaca, ya akhirnya nggak ngerasa apa-apa gitu, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah itu alat-alat itu semua yang sudah disiapkan oleh GCI itu, di GCI.cc itu dibuka, dipelajarin, dibaca, dan dilakukan, itu sangat impact-nya sangat luar biasa sekali gitu. Salah satu training yang saya kagum itu ya, ada namanya effective leadership di dalam GCI itu setelah saya menjalani beberapa tahun, saya ikut training itu dan saya ngerasa oh ini sebenarnya sudah ada di training, dan saya merasakan itu, saya belajar dari banyak orang. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat ya. Para member kalau belum pernah ikut, coba cari trainingnya nanti dari chapter mana, mumpung kita ini ada ada kemudahan ya sekarang ini ya malahan. Bisa masuk melalui online gitu. Jadi mau dimanapun trainernya, kita bisa join gitu. Sangat mudah sekali. Nah, itu ada namanya effective leadership. Itu sangat luar biasa sekali. Leadership kita benar-benar dibangun dari in GCI way ya. Gitu. Ya. Halo, ada Dea Murti juga nih. Oh ya, baru gabung. Halo Dea Murti. Anak baptis saya ini.
Kembaran saya nih yang berulang tahun nih kayaknya Dea Murti ya. Iya, Nah, jangan lupa Envi, makan-makannya ya Dea ya. jangan salah Dea ya Envi. Dea Murti ya makan-makannya ya. Bukan Dea Lubis ya. Iya. Envi, ini sempat ada beberapa Dea dengar juga. Mungkin bisa Dea tanyakan ke Envi nih. Mm-mm. Lah, kalau misalnya kita ini harus berkontribusi, kita harus berkarya di JCI, ini kan kita perlu modal gitu kan, Envi. Kita perlu Ya, modal. Sedangkan bisnis saya sendiri aja masih belum belum gimana-gimana gitu. Kita harus keluar negeri, kita harus ini. Ini gimana supaya kita tetap punya semangat? Apakah ini menjadi sebuah kendala yang paling besar ketika kita mau berkontribusi di JCI, atau justru ini menurut Envis jadi sebuah apa ya, pecutan untuk kita bisa segera segera settlekan bisnis, membesarkan bisnis supaya kita bisa berkontribusi. Kalau betul. NP gimana nih? Ini pasti banyak Oke, banget member itu yang ya, itu menjadi motivasi ya. Jadi waktu awal juga hmm, juga masuk pasti ya orang mikir buat apa. Itu yang pertama. Waktu mau berangkat ke Aspak, mau berangkat ke World Congress, orang mikir buat apa dan pasti kosnya gede gitu. Tapi ya setelah betul. orang berangkat biasanya pulang cerita ke teman-temannya. Nah, teman-temannya jadi tertarik dan akhirnya ikut semakin banyak. Nah, pertanyaannya sekarang, Hmm. kenapa di Asia Pacific Conference selalu ada 4.000 orang, 5.000 orang? Nah, Hmm, di hmm, hmm. sana. Oh Nah, banyak banget ya. orang-orang itu juga bukan orang nganggur loh gitu. Mereka juga Iya iya. pebisnis. Contohnya kalau enggak kenapa kita bisa ketemu di sana dengan pebisnis gitu. Justru mereka nanyain kenapa kamu mau ninggalin pekerjaan kamu? Karena saya di sini adalah tempat untuk bertemu sama-sama pengusaha yang lain, bisa sharing kan Oh. tentang usaha, tentang organisasi gitu. Macam-macam Hmm, yang bisa hmm. bisa di-sharingkan. Nah, itu kesempatan. Jadi orang jadi termotivasi untuk berangkat. Cuman memang tidak bisa dipaksakan. Iya iya. Orang punya kemampuan masing-masing dan ini apa menjadi hambatan masing-masing. Tapi itu tergantung orangnya lagi, kembali ke masing-masing ya. Dari orangnya mau sampai mana kontribusinya di GCI. Bukan berarti kalau orang itu nggak punya uang atau ekonominya belum kuat tapi dia nggak bisa berkarir, Ya. nggak juga. Karena kita punya Hmm. histori satu world president yang dari pedalaman yang sampai Oh. mau ambil air aja dia harus jalan 5 kilometer, dia nggak bisa bahasa Oh. Inggris, rumah di dalam hutan, dan dia sekarang bisa jadi world president dan dia bisa keliling hampir di sekian banyak negara. Itu sangat amazing sekali Wow. gitu. Cerita itu Oke, benar-benar jadi dan hmm, dan itu world itu presidennya udah pernah ke dari presiden East dari Java mana, loh. NP? Hah? Dari presiden dari negara mana waktu itu, NP? Nigeria. Nigeria. Wow, Udah bahkan pernah untuk udah pernah ke Surabaya loh. wah, sayang sekali waktu itu mungkin belum ketemu dia nih. Justru ini mungkin kalau dia rangkum nih, ketika ketika kita mengikuti kegiatan internasional atau kita berkontribusi di JCI ini, sebenarnya ini sebagai modal atau investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri sebenarnya ya, NP ya. Betul, betul. Jadi ini investasi. Saat saya menginvestasikan waktu saya, tenaga saya di sini, saya yakin pasti saya mendapat sesuatu. Bukan selalu bentuk itu bisnis, Wah, uang, enggak. Ya, tapi betul. yang saya sudah dapatkan saat ini adalah teman, networking, Ya, dan pengalaman. Pengalaman itu saya yakin saya nggak bisa dapetin itu di mana aja gitu. Seperti benar benar halnya benar. saya kemarin di akademi saya dijadiin Mm-mm. ketua, sedangkan di grup saya ada 4 Jepang, satu dari Dominican Oh. Republic, satu dari Iceland, satu dari Belgium, satu dari Indonesia, Hmm. dan tidak ada satupun dari kita yang uh, Inggris itu sebagai mother language kita. Jadi benar-benar Wah, itu tantangan tersendiri dan saya bilang kalau kalau saya nggak ada DJM mana mungkin saya dapat event kayak begini gitu, tantangan seperti ini iya dan iya. saya bisa survive gitu. Nah inilah yang saya sangat kagumi dari GCI itu, kita punya knowledge yang sama tapi di Ya, kondisi negara yang berbeda-beda dan kita ya. punya tantangan yang berbeda-beda dan kita harus bisa menyelesaikan itu bersama-sama. Nah, seperti SDGs juga. SDGs itu semua Ya. negara juga juga punya gitu, tahu. Tapi caranya menyelesaikannya masing-masing karena di negara masing-masing tantangannya berbeda-beda gitu.
Itulah yang Benar-benar. Justru tapi ya dari situ kita bisa saling tukar pengalaman, tukar informasi gitu-gitu ya, Envi betul ya. betul. Kita bisa bisa sharing dengan teman-teman, dan teman-teman itu nggak dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri, dan itu bisa join, mereka bisa saling mendukung kegiatan-kegiatan kita. Itu sangat luar biasa sekali Oke. GCI ini. Waduh, ini semoga yang belum jadi member JCI atau yang mungkin udah jadi member JCI tapi masih banyak banget pertanyaan kenapa harus berkontribusi, apa sih gunanya Ya, berkarir, kenapa begini, kenapa begitu. Semoga dengan pengalaman-pengalaman NP yang di-sharing hari ini, sore ini, semoga bisa makin banyak member JCI Indonesia yang maju ke level nasional dan juga level internasional ya NP ya. ya. Mm. Nah, Envi, tapi ini kan udah masuk ke semester kedua dari masa jabatannya NP ya sebagai seorang national president. Karena kan biasanya cuma setahun aja nih masa jabatannya. Ya, Dan selama lebih dari satu semester ini NP menjabat, apa yang NP rasa NP masih belum capai dan masih mau NP kejar untuk sampai nanti akhir masa jabatannya NP Michael. oke. Saya pernah punya cita-cita. Jadi waktu di tahun kemarin di Ya, akademi, saya ada satu sesi di mana saya harus menuliskan apa yang ingin eh, dihasilkan atau dicapai saat di akhir kepemimpinan saya, yaitu ya, GCI yang pertama harus bisa lebih rapi. Kenapa rapi? Karena kalau tidak rapi itu dasarnya pondasinya. Bagaimana kalau tidak rapi dari segi legalitas, administratif, atau keuangan, bagaimana chapter itu bisa sustain atau bisa bertahan lama. Kalau enggak, pasti tengah-tengah akan mati dengan keribetan itulah masalah-masalahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya buktikan bahwa GCI Indonesia ini tahun 2020 saya benar-benar transparan, keuangan saya buka semua, jadi saya benar-benar ya. transparan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu yang Oke. ketiga, saya juga sedang mengatur ADART, karena ADART itu kita dasarnya dari organisasi. Jadi kalau ADART kita nggak kuat, maka akan ada kebocoran-bocoran atau ada penyalahgunaan atau ada masalah-masalah di dalam organisasi ini. Itulah yang saya sedang buat. Lalu saya Ya. juga berharap teman-teman itu bisa berkonek. Koneknya apa? Dengan corona ini yang saya sebenarnya belum tahu saat itu, tapi ternyata ada jalan pintas dengan adanya Ya. pandemi ini, orang jadi online. Dan saya pertama kalinya lihat dalam tahun ini ada beberapa chapter yang sudah mengundang World President untuk hadir dan langsung Wow. live, bisa langsung ngobrol dengan World President. Ngobrol bareng Kalau ya. ngobrol bareng itu sudah ada 5 World President yang diundang. Ini saya udah dengar lagi ada satu lagi World President yang udah ngantri, yang udah disiapin untuk ngisi di salah satu webinarnya chapter yang ada di GCI. Nanti mungkin September muncul. Tanggalnya nggak saya kasih tahu dulu, chapternya nggak kasih tahu dulu, tapi udah disiapin muncul. Dan di Indonesia sendiri kita udah dapet tanggal untuk World President kita tahun ini. Itai Manyere Oh, dari Zimbabwe, dia udah siap untuk visit sebagai sharing-sharing pengganti, bareng ya. ya pengganti official visitnya, karena normalnya kita setiap tahun dihadiri oleh World President atau VP atau EVP dari officer dari internasional, tapi karena pandemi ini maka hadirnya melalui online. Oke, siap. Semoga tujuan, semoga niat baiknya NP Michael dan juga NBOD bisa membawa JCI Indonesia menjadi lebih baik lagi dan semakin melebarkan sayapnya di kancah JCI internasional. Ini juga ada IPP Ricky, halo IPP Ricky, Halo ada ADP, LP Junitio, wah, Presiden LP Kebanggaan Joni. Indonesia, jelas. Wah, thank you LP. Mau 2 periode kita. Duh, jangan lah ya, kita kan menciptakan leader harus 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, Ya, NP, terakhir nih, buat member-member JCI Java, ini kan member JCI Java banyak banget, udah ratusan membernya JCI Java, mungkin juga banyak yang masih bimbang-bimbang tentang JCI itu gimana, atau mungkin ikut JCI, ya sudahlah, saya di JCI Java aja berkontribusi di JCI Java,
padahal mungkin mereka ini punya potensi gitu, punya potensi tapi malu-malu buat naik ke level nasional atau mungkin masih banyak keraguan lah di NP. NP ada apa ya? Ada saran, ada motivasi atau Oke. gimana supaya meyakinkan mereka ini bahwa eh, bukan untuk mencari panggung atau untuk mencari apa ketika kita menjadi bagian daripada JCI nasional itu sendiri, Ya, supaya makin banyak JCI East Java juga yang naik ke jajaran nasional nih, NP, supaya mana ya, tahu nanti next nasional presidennya dari JCI East Java gitu kan? ya. Jadi saya melihat kalau teman-teman GCI Java ini bukannya nggak mau, tapi sebenarnya mereka itu mau dan mampu. Hanya mereka itu low Ya, profile, jadi nggak mau menyombongkan diri. Tapi sebenarnya itu potensinya banyak, saya lihat banyak. Dan memang saya lihat sekarang sudah ada yang berkontribusi baik di national board atau di komite. Tapi ini sangat bagus sekali. Saya udah di 2021 kandidatnya saya udah lihat ada beberapa yang muncul dari ISAPA, sangat baik sekali karena teman-teman ISAPA juga mau support memikirkan GC Indonesia ke depan. Tanpa dukungan dari chapter nasional ini tidak ada apa-apanya. Justru ya, dukungan dari para chapter lah atau member-member yang ada di chapter itu yang bisa mendukung GC Indonesia. Nah, teman-teman ini juga perlu memberikan kontribusinya selain di chapter, di nasional juga perlu dibantu gitu. Karena membernya di Indonesia nggak punya member loh. Di Indonesia itu tidak punya member. Yang punya member adalah ya. chapternya. Ya, itu yang perlu ditekankan. Karena kita berbeda dengan organisasi lain, di mana pengurusnya punya membership sendiri. Kita tidak ada. Kita hanya pengurus atau sebagai koordinator perwakilan dari chapter. Oke. Dan walaupun menjadi seorang national president, tetap menjadi member daripada lokal Chapter. chapternya ya, NP. Tetap Ya, NP betul. adalah member dari JCI Central Java ya. Betul, betul. Saya sampai Oh. umur 40 tahun, saya tetap menjadi Mm-mm. member aktif, dan setelah 40 tahun, saya menjadi member yang tidak aktif. Tapi secara satu saya masih jadi member Sentra Java gitu. Oke. Wah, ini true blue blood. Wah, ini darah biru banget kalau IPP Ricky. Mungkin IPP Ricky ini harusnya naik juga nih ke nasional nih. Ada dari Budiono Lee juga mantap. NP Kita JCI dukung. Michael Sanjaya. Thank Wah, you, kita dukung kemudian semuanya. Nah, NP, eh kita kan udah mulai dari awal mulanya ada informasi pandemi sampai hari ini kita semua cuma bisa ketemu melalui virtual, ya ya, Instagram Live, Zoom apalagi, ya kan ya. semua kita nggak ada kontak fisik, nggak ada apapun. Tapi apakah ada planning ke depan dalam waktu dekat untuk JCI kita bisa ketemu secara langsung. Jadi mungkin untuk potensial member yang penasaran dengan JCI mungkin mau ketemu langsung dalam suatu acara atau apa, ada agenda apa nggak NP yang paling dekat? Oke, agendanya adalah akademi, namanya GCI Academy. Itu GCI Indonesia Academy yang nanti diadakan di Medan. Rencana sih bulan Desember, karena ini harusnya Agustus tapi sudah diundur karena adanya masa pandemi ini. Ya, Nah, yang kedua itu adalah DCI Indonesia National Convention, atau kalau di Indonesia oke. terkenalnya MUNAS ya, Musyawarah Nasional, rapat nasionalnya GCI, di mana itu ada report selama 1 tahun, lalu ada pemilihan, ada pembahasan tentang ADART dan strategis untuk ke depan. Lalu di sana juga teman-teman bisa ketemu dengan seluruh chapter di seluruh Indonesia. Kita berkumpul di Bali, yaitu tanggal 22 sampai 24 Oktober. Malam kita ada gala dinner, closing ceremony, dan inaugurasi untuk tahun depan. Lalu tanggal 25 kita udah bisa pulang, atau yang teman-teman yang mau extend di Bali. Atau kita ada rencana mau nobar ya NP ya di Bali? Karena kita Nobar, kebetulan ini ada nobar World Congress. World Congress, karena World Congressnya menjadi online. Jadi kita Ya, berdekatan dengan Nakon. Mungkin teman-teman kalau mau nonton bersama-sama bisa nobar gitu.
Oke, jadi buat Kongres. member GCI Java terutama dan juga mungkin di sini ada teman-teman dari Central Java yang followersnya NP Thank Michael you. juga atau siapapun JCs yang kita udah kangen buat ketemu dalam waktu dekat kita bisa datang bareng-bareng ke National Convention di Bali Ya. akhir Oktober dan semuanya udah aman ya NP ya, udah aman melalui protokol kesehatan dan lain-lain Ya, juga ya jadi pastinya. ya kita sudah minta ke organizing committee untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi ada social distancing, lalu ada Ya. pengecekan, juga ada disinfektan dan hand sanitizer disediakan untuk menjaga kesehatan teman-teman para member juga. Ya, ini semoga pandemi cepat berakhir jadi kita Ya, bisa segera ketemu dengan lebih nyaman dan merasa lebih tenang. ya, Nggak perlu worry-worry lagi karena JCI itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil. Semoga bisa teman-teman juga bisa yang belum pernah ketemu NP Michael, semoga bisa segera ketemu NP Michael, bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi, bisa lebih tanya-tanya lagi. Dan tadi kalau ada yang join ya baru di tengah jalan atau baru join ya, halo ada NP Andri NP. juga, halo NP Andri Tejo. Kalau misalnya tadi udah kayak NP Andri baru joinnya di akhir-akhir, nanti IG Live ini bakal Thank kita you, share di NP. feednya Instagram JCI Java juga. Dan kalau yang masih bingung tentang tadi kita ngomong NP lah, NVP dan segala macam tentang Join hierarki aja. struktur organisasinya JCI, bisa replay rekaman Zoom kita pekan lalu di Facebooknya JCI Indonesia. Terima kasih banyak NP. Kalau mau Gimana, cepet NP? lagi, biar tahu, join aja GCI. Jadi langsung tahu. Wah, cocok. Langsung aja DM di Instagramnya @jcisjava. Langsung tanya-tanya boleh. Langsung nanti tanya gimana cara jadi member. dikirimin formnya pendaftaran, langsung bisa join. Ya, karena kayak tadi yang NP bilang bahwa JCI ini bukan sesuatu yang bisa dideskripsikan, tapi Betul. harus dirasakan sendiri baru tahu Betul. apa sih itu JCI. Dan Rasanya itu benar banget. just come in. Benar banget. Tuh. Just come in. Wah, ini ada EVP Kelvin Surijan juga. Halo, NP. Kelvin. Benar-benar nih, karena kita semua juga banyak banget yang ngerasain apa sih itu JCI di awal, termasuk saya sendiri, apa sih JCI. Bahkan udah di JCI beberapa tahun, baru join ke Aspak pun, oh ternyata begini rasanya ikut Aspak. Oh begini ternyata. Tapi kalau udah join nggak mau kabur kan? Susah kaburnya pasti. Udah ketagihan pasti. Ini kayaknya JCI ini ada zat-zat adiktifnya gitu. Jadi sekali join langsung nggak bisa masuk, hilang. Bisa keluar. Bisa masuk nggak bisa keluar. Bener. Walaupun dalam organisasi, dalam kehidupan lah ya, di dalam kehidupan pasti ada kendala, ada masalah di organisasi pun pasti tetap ada masalah, perbedaan pendapat segala macam. Tapi justru disitulah seninya kita berorganisasi. Betul. Wah, thank you so much NP. Senang banget teman-teman siapa sama NP Michael. Dia sendiri kenal NP dari 2017 ya, waktu itu kita akademi di Bromo. Sampai hari ini kita bisa berkontribusi bersama-sama. Semoga semakin banyak member-member JCI yang nggak malu-malu lagi untuk ikut berkontribusi bersama-sama. Thank you. Alright, terima kasih banyak NP. Thank you teman-teman, sukses terus. Semoga lancar-lancar sampai Semarang. Sampai jumpa di Bali akhir Oktober. Siap. Thank you, NP Michael. Thank you semuanya.